Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala murnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah. Jadi kolaborasi ini alhamdulillah nikmat Islam wal iman wa kafa bil mu'minina. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus shalihat. Stop, ini ada dari Mbak Dilah ya. Namanya bagus banget, Anugerah Dinillah. Anugerah agama Allah. Wah, luar biasa ini. Semoga Mbak Dinila ini, anugerah Dinila ini diberikan keberkahan, dibuka pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kronologi hutangnya awal ini dia langsung masuk ke ribasolution.com, konsultasi di situ, klik pasti Anda ceritakan kronologinya. Awalnya saya berhutang di pinjaman online untuk tujuan membayar untuk UKT dan kos setiap semester. Nah itu dia. Hutang itu ada kadang-kadang ada tiga alasan gitu. Ada alasan heroik. Kalau itu contoh karena orang tua sakit kita bantu untuk pengobatan. Atau alasan klasik. Alasan klasik seperti ini. Untuk uang UKT dan kos gitu, tiap bulan itu klasik. Atau untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Atau yang nggak asik itu untuk liburan, kartu kredit, segala macam-macam untuk kesenang-senangan. Itu alasannya. Dan semuanya bermuara jadi kesulitan. Oke. Untuk bayar UKT dan kos setiap semester karena saat ini bapak saya sedang tidak ada uang. Selain itu saya juga butuh laptop karena laptop saya sudah rusak dan kalaupun diservis juga diperkirakan habis seperti beli baru. Nah ini alasan gak asik beli laptop ini. Ya, tapi nggak apa-apa, beralasan nggak masalah, manusia seperti itu. Ternyata kerjaan saya semenjak SFH ini kurang produktif karena kampus dan banyak yang berhenti karena lokasi rumah dan kampus cukup jauh. Sebelumnya saya ngajar les ngaji, magang, fundraising, doorstep, buku penulis yang membantu teman-teman. Wah itu. Kalau kerjaan diambil hanya untuk karena ketika riba apapun kerjakan gitu. Ngaji, ngajar itu pernah saya lakukan gitu. Saya dulu hutang cukup besar di salah satu bank, di beberapa bank, banyak bank, malah puluhan gitu. Dan itu bayar akhirnya pas saya sadari saya ngerjain apapun, ada pekerjaan lari sana lari sini, punya sales banyak segala macam. Intinya untuk bayar bunga tok gitu. Ketika kita sulit pun bank mau bantu enggak gitu. Jadi prinsipnya bank atau siapapun yang meminjamkan kredit kita, dia bekerja untuk uang. Makanya Islam melarang melaknat gitu. Dan hukuman yang paling kecil itu seperti menjinahi ibu sendiri, itu bahayanya gitu. Bayangkan ya, ketika hari hujan, hari cerah dia udah ngasih payung kita, padahal hari udah cerah nggak butuh payung gitu. Itu terjadi pada saya. Sebenarnya saya tidak butuh modal dari mereka semua. Ternyata mereka nawarkan terus supaya alasannya meningkatkan bisnis. Nah itu alasan-alasan bang. Kayaknya ketika otak geser kita mikir ya, oh iya bener juga ya, kalau saya pinjam bank saya bisa ngerjakan proyek lebih cepat dan kita dapat omset gede, untungnya pasti gede gitu. Kan nggak apa-apa, bunganya nggak terlalu besar. Itu alasan klasik itu, kita bang juga ngasih macam-macam ini. Oh ini kan kita bisa bayar kok lewat satu pekerjaan yang tiap bulan kita dapat. Nah itu dia. Dipikir dunia itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang dunia itu bekerja dengan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Akhirnya apa coba? Akhirnya kerjaan saya mungkin waktu mati 3 saya masih tahan, mati 4 masih tahan, 5 berantakan gitu. Kadang-kadang pekerjaan selesai, orangnya nggak bayar ke saya, itu nggak berkahnya gitu. Semua dicabut, termasuk mbak ini. Kerja apapun, sehingga ibadah kita terganggu, hubungan keluarga juga ini, kerja hanya untuk kerja. Memang kita kelihatan keren, kelihatan sibuk, tapi sibuknya untuk dunia. Akhirnya gak kerasa, tiba-tiba udah tua aja gitu. Dan mbak ini gitu, dia melakukan bisnis apapun, ngaji, ngolah segala macam-macam. Ternyata sekarang, nah inilah ketika kita kena masalah pandemi dan bisnis lagi ini sebenarnya pembelajaran bagi kita. Jangan sedih jangan marah pada Tuhan, karena itu memang harus terjadi gitu. Dan ini harusnya jadi pembelajaran bagi kita untuk wake up gitu. Malah saya bersyukur kena pandemi, bersyukur enak aja gitu. Mungkin tidak punya tanggungan, banyak tanggungan saya, rugi saya gak kaleng-kaleng ruginya gitu. Sekarang bukan hanya perhiasan istri, tabungan, apapun yang istri yang nabung sendiri udah habis juga, udah dipakai juga gitu. Enak-enak ya, alhamdulillah karena Allah maha baik gitu. Oke. Maka dari itu saya hutang di Shopee dan akhirnya merambat kemana-mana sampai nggak tahu kalau yang terakhir ini malah legal karena cuma lihat ada logo Kominfo dan KSP gitu. Dan ketika Anda sudah kena masalah ini, Anda jangan nyerah gitu. Jangan begitu saja, oh saya nggak mampu, nggak. Ada hal yang baik yang menanti Anda gitu.
lakukanlah taubat dulu. Karena di sini pintu berkahnya Anda kebuka ini. Ketika Anda taubat segala macam-macam, dan ketika Anda menyadari bahwa ini sudah menjauh daripada ini, nama Anda kan bagus tadi, anugerah dinillah, din Allah, anugerah udah anugerah, agama Allah, segala macam ini. Yang saya pikir Anda kan ngerti tentang agama. Kadang-kadang gini loh, banyak sahabat saya juga meskipun itu ustadz itu masih menghalalkan riba kadang-kadang. Dia rumahnya minjam segala macam. Kenapa? Karena ya itu tadi, saya punya rumah bagus, yang cukup, yang layak buat keluar. Betul, itu alasan heroiknya bagus gitu. Tapi nyatanya apa? Nyatanya sengsara gitu. Nah, ketika kita kena musibah seperti ini segala macam, yang kita lakukan apa? Pasrahkan diri semuanya pada Allah gitu. Kita punya Allah yang maha kaya, sob. Betul, doa saya nggak dikabul-kabulkan. Terus berdoa, nggak usah lelah gitu. Saya tiap hari saat berdoa. Dalam sholat saya berdoa. Semua berdoa tuh. Minta apa? Minta dibebaskan utang saya gitu. Minta diangkat rezekinya, derajatnya gitu. Minta keberkahan. Itu terus. Jangan putus asa dalam doa gitu. Karena hidup kita memang untuk berdoa, untuk meminta. Bukan meminta pada manusia, tapi minta pada Allah gitu. Ketika saya susah dulu pelajarannya apa? Saya tidak pernah meminta pada manusia. Padahal orang tua saya kaya, mertua saya cukup kaya juga segala macam-macam, nggak ngomong ngerongrong. Nah kebanyakan orang ketika mereka susah segala macam-macam, yang dia lakukan apa? Ngerongrong orang tuanya gitu. Minta rumah orang tuanya, jual rumah kayak segala macam-macam, minta segala macam. Akhirnya apa? Malah kegulung, lama-lama apa? Gulung. Padahal hutang pinjol, hutang peleter atau apapun itu tidak ada jaminan gitu. Akhirnya apa? Ketarik ke jaminan, digadekan karena malu, ditekan, dimaki-maki. Bayangkan loh, Anda nggak malu berbuat maksiat pada Allah, tapi Anda malu berbuat maksiat pada manusia gitu. Kan luar biasa. Allah nggak marah? Tambah marah gitu. Tapi Allah tuh luar biasa, maha pemaaf gitu. Jadi mintalah ampun gitu. Anda bermaksiat pada Allah setiap saat, Allah tidak langsung memberikan hukuman gitu. Bayangkan, satu aja, anggaplah Anda tidak sholat subuh segala macam-macam, satu dikasih korengan gitu. Terus tiap berbuat dosa dibalas sama Allah. Luar biasa, kita udah manusia menjijikan gitu. Banyak orang yang kali, udah semuanya penuh gitu. Kita tuh dosa banyak gitu. Jadi intinya apa? Mintalah, jangan malu pada manusia, malulah pada Allah dulu. Intinya itu. Dan jangan minta pada manusia, mintalah pada Allah. Saya bisa recovery, padahal waktu itu saya berpikir, dan itu mohon maaf ya, yang nasihati saya itu sahabat saya yang baik gitu. Meskipun itu Musa Chinese gitu. Wan, jangan takut Tuhan katanya. Saya curhat juga sama temen nih. Makanya berteman dengan orang baik gitu. Saya tidak pernah berteman dengan saya ngomong dia, Padi, saya sekarang bangkrut bisnisnya, utang saya banyak ini. Kalau aset saya dijual saya masih minus. Mungkin sekarang di atas 10 M nih utang saya minusnya. Utang dagangnya, utang bank aja segitu. Belum utang dagang ini. Dia bilang, Wan, teman gua dulu waktu perusahaan ini Glodok, ininya dibakar semua, dijarah semua. Dia nggak punya tabungan segala macam-macam. Tapi anak istrinya selamat, dia masih bersyukur. Mungkin dia punya tabungan, nggak ada tabungan, Wan. Malah yang ada hutang gitu. Akhirnya apa coba? Dalam 2 tahun 3 tahun kemudian dia recovery, malah lebih besar tokonya sekarang. Lu lihat 2 kali lipat gitu. Nah, intinya apa? Intinya belajar untuk menghargai. Karena ketika kita dikasih kesehatan, dikasih hidup, bersyukurlah gitu. Jadi itu. Jadi akhirnya apa? Dan saya terapkan, ternyata alhamdulillah 2 tahun saya udah bisa recovery, bisa ngajak seluruh karyawan saya sama keluarganya ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia gitu. Nah itu dia. Jadi itulah yang pertama. Terus yang kedua, belajar untuk saling memudahkan gitu. Di SKDA Anda jadi warga SKDA baru seminggu harus jadi bantu orang gitu. Kalau Anda nggak sanggup, suruh dia join ke WA grup SKDA gitu. Kita saling memudahkan. Jadi jangan meminta pada manusia, sob, termasuk pada saya gitu. Saya hanya ngasih petunjuk aja, ngasih jalan. Minta pada Allah petunjuknya gitu. Sehingga apa? Sehingga bisa ya, tahu nggak kalau hutang itu seperti apa? Hutang itu benar-benar Anda terhina di siang hari gitu. Nggak bisa tidur di malam hari gitu. Ibadah apapun bakal hilang. Pasrahkan semua. Ya Allah, saya udah berhutang, saya taubat. Saya mohon petunjuk dulu. Udah, sholat, apapun ibadah perbaiki. Insya Allah seluruh masalah Anda selesai gitu. Saya hutang masih ada gitu. Tapi apa? Saya yakin selesai tahun ini. Dan saya masih bisa senang-senang dengan keluarga saya. Bukan gimana gitu. Tekanan apa? Biarin aja. Kayak Pak Ridwan ini bakal ini, nggak apa-apa masalah. Kita hadapi aja. Saya kasih trik-triknya. Bank pun tidak mudah untuk lelang, asal kita tahu caranya. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.